Mengapa sih Ole Romani bisa segacor ini? Menarik kita bahas guys. Oke, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Noe. Kali ini kita akan bahas tentang kehebohan Ole Romani dan skill-skill ciamiknya ya. Tapi sebelumnya buat kalian semuanya aku ucapin selamat datang dan terima kasih udah subscribe, udah like, udah komen-komen ya. Banyak sekali yang udah komen-komen, makasih banyak ya. Buat kalian yang belum subscribe boleh ya tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu adalah gratis tentunya ya. Bantu saya untuk menaikkan subscribe ini sampai ke 100.000 subscribe biar makin gacor seperti Ole Romani ya. Menarik untuk kita bahas ya. Kali ini aku akan bahas tentang Ole Romani guys ya. Dan aku juga sudah punya ya. Pertama kali Ole Romani ini masuk di timnas Indonesia, aku sudah suka banget dengan yang namanya lika-likunya ya. Banyak banget ya ini. Aku sudah punya Ole Romani nomor 10. Kembali. Nah, maka dari itu sebelumnya kita pakai dulu jersey-nya, oke? Bener ya, memang aku sudah kadung ngefans dan dari skill-skillnya itu emang narik banget ya bikin aku. Walaupun dia tuh ya masih muda ya, jauh umurnya dia di bawah aku, tapi memang skillnya keren sih. Dia tuh seperti lentur banget ke sana kocek kiri, kocek kanan, kocek kakinya bisa gini gini ya. Oke, langsung aja untuk yang pertama kali kita bahas ya. Ini video yang udah banyak yang kirimin juga dari nggak tahu siapa ini ya. Langsung aja kita gaskan yang pertama ini pas waktu dia masih di timnas Indonesia. Yo langsung aja kita gaskan guys. Iya, dia tuh seperti tahu tuh celahnya di gimana. Lihat nih gocek-gocekannya nih. Iya, mengumpan tanpa melihat ya. Sia, keren sekali kan. Iya, gocek-goceknya skillnya tuh keren, lentur dia tuh. Nah, Cia, 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 cia. Iya. Iya. Lagi nih. Udah kebiasaan gitu dia kalau ngumpan nggak ngelihat tuh udah kebiasaan ya berarti. Keren banget sih kalau Ole Romani itu sudah kayak menyatu gitu loh. Cuman mungkin pas waktu di klub yang sebelumnya tuh dia jarang banget dipakai. Tapi begitu dia kemarin main di PSV di debut pertamanya ya, dia langsung mencetak gol di pertandingan pertama di apa tuh Fortuna Sittard ya. Nih, langsung aja ya ke yang kedua ya. Bisa langsung cetak gol di debut, bahkan ke gawang juara PSV. Ini bukan laga gampang. Debut pertama, langsung tandang ke markas PSV Eindhoven, juara bertahan Eredivisie. Tapi baru menit ke-10, Romani langsung bikin kejutan. Dia manfaatin blunder Ryan Flamingo, curi bola, dan langsung cetak gol. Fortuna bahkan hampir menang, sebelum akhirnya PSV unggul 2-1 dan disamakan lagi di menit 90+2, jadi 2-2. Dan yang bikin makin menarik, Romani dan Justin Hubner main full 90 menit. Ternyata ini bukan kebetulan. Insting striker, cepat baca kesalahan lawan. Positioning udah tepat sebelum momen datang. Mental berani, gak takut lawan tim besar. Langsung dipercaya jadi starter, jadi ritmenya dapet. Gol ini langsung jadi sorotan. Media Belanda mulai notice. Pelatih makin percaya. Fortuna sukses curi poin di kandang juara. Gila sih, debut pertama langsung gol lawan juara bertahan. Ini bukan sekedar awal, ini tanda kalau Romani serius di Eropa. Sekarang pertanyaannya, Romani bakal konsisten gacor musim ini atau cuma awal yang panas? Tulis pendapat lo di komentar. Kenapa Ole Romani? Kalau menurut gue sih, ya karena dia tuh pas waktu di klub yang pertama tidak banyak mendapatkan kesempatan.
Kalau seandainya Oli Romani selalu diberikan kesempatan, pasti dia tuh akan selalu ngajak naik. Dia naik dengan skinnya yang ciamik, yang gocekannya yang aduh hai itu bikin orang terpikat ya. Nah, itu suka banget tuh. Ini adalah masa depan Indonesia, walaupun ini adalah pemain diaspora ya, naturalisasi. Tapi ini kayaknya yang paling bikin fans pertama kali seperti Ivan Bahdim dulu ya, sempet hype dulu. Tapi semoga aja ya tidak menjadi star syndrome. Bahaya sih kalau star syndrome. Nah, langsung aja yang selanjutnya kita gas tentang Oli Romani. Masih Oli Romani ini nomor 10 ini Oli Romani guys. Keren kan? Aku tuh suka banget ya kalau lihat gocekannya Oli Romani itu seperti siapa ya? Seperti Ronaldinho, seperti siapa lagi ya? Yang kayak gitu ya. Seperti Ronaldo kayak gitu ya. Keren sih, keren. Ya, selanjutnya kita gas lagi ya untuk ini lebih ke anime versi animenya ya, kita gas kan. Timnas senior baru aja tersingkir dari AFF. Satu pemain diaspora justru bikin PSV Eindhoven kewalahan di kandang sendiri. Debut resmi Oli Romani bareng Fortuna Sittard langsung lawan juara bertahan PSV Eindhoven. Back pass Ryan Flamingo kurang sempurna. Romani nggak nyia-nyiain kesempatan. Curi bola, selesaikan dengan dingin. Fortuna unggul 1-0 di kandang juara bertahan. Bukan cuma Romani, Justin Hubner juga main penuh 90 menit sebagai starter di lini belakang. Dua pemain diaspora, dua bukti kualitas. Ini yang bikin optimis tetap ada. Selama pemain-pemain kayak Romani dan Hubner terus berkembang di Liga Top Eropa, level timnas otomatis ikut naik. AFF boleh gagal, tapi selama diaspora terus unjuk gigi di Eropa, mimpi besar Garuda belum berakhir, cuma ditunda. Ya, ini adalah aset besar waktu Oli Romani itu ngelawan Arema itu sakit hati aku sampai cedera itu, aduh susah banget ya. Ya kalau ngelawan ini ya. Tapi semoga aja pemain-pemain diaspora ini yang seperti Oli Romani, Justin Hubner, Kevin Dick dan lain-lain ya yang masih berkarir di luar negeri ya, di luar Indonesia, tetap berkarir di sana, berkembang di sana ya. Apalagi seperti Kevin Dick, Dean James, Bergen, terus apa lagi banyak ya yang berkarir di sana, seperti Jay Itzes juga kan ya. Oke, ini langsung aja kita lihat lagi ya untuk yang selanjutnya di angle yang berbeda guys. Langsung aja digaskan guys. Siapa sangka posisi Oli Romani di timnas Indonesia kini mulai terancam. Nah, ini apa nih? Seorang striker muda berdarah Indonesia yang sedang bersinar di Eropa dikabarkan berpeluang membela Garuda. Bahkan, kualitasnya disebut-sebut mampu menjadi pesaing serius di lini depan. Siapa nih? Lalu, siapa sosok penyerang yang membuat PSSI dan Coach John Hertman wajib bergerak cepat sebelum direbut negara lain? Simak selengkapnya. Lini depan timnas Indonesia diprediksi bakal kedatangan mesin gol baru yang mematikan. Striker andalan skuad Garuda, Oli Romani, berpotensi mendapat saingan berat dengan munculnya nama Robin Mirisola, penyerang muda berbakat yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu asal Yogyakarta. Meski Oli Romani tampil impresif dengan 6 gol dari 10 pertandingan bersama timnas Indonesia, ketergantungan pada satu striker dinilai cukup berisiko. Ya, betul sih. Kehadiran Robin Mirisola bisa menjadi solusi untuk menambah daya gedor Garuda. Penyerang berusia 19 tahun itu kini dipercaya menembus tim utama KRC Genk, salah satu klub elit Belgia yang dikenal melahirkan banyak pemain bintang. Berkat performa cemerlangnya, Mirisola bahkan sudah diikat kontrak hingga tahun 2030 dan mulai mendapat kesempatan tampil di kasta tertinggi Liga Belgia. Tak hanya piawai sebagai striker murni, Mirisola juga mampu bermain di sisi kanan lini serang.
Kualitasnya pun diakui dengan kepercayaan membela timnas Belgia U21. Di sisi lain, situasi Oli Romeni di level klub justru belum ideal. Bersama Oxford United, ia masih kesulitan menjadi pilihan utama. Oh, ini masih di Oxford ya. Jadi sekarang kan Oli Romeni sudah di Fortuna Sittard, jadi beda lagi urusannya ya. Oke, kita cek lagi ya untuk video selanjutnya kiriman ini. Semoga aja ini lebih baru lagi ya guys ya. Langsung aja dikegaskan guys. Bukan ke Liga Indonesia, tapi Liga teratas Belanda. Resmi, Ole Romeni diperkenalkan oleh klub Eredivisie Fortuna Sittard sebagai rekrutan terbaru untuk musim depan. Penyerang timnas Indonesia berusia 26 tahun ini bergabung dengan status pinjaman 1 musim penuh dari Oxford United dan langsung dipercaya mengenakan nomor punggung ikonik 10. Kepindahan ini sekaligus menjadi momen reuni seru karena Ole akan bermain satu tim dengan bek andalan skuad Garuda, Justin Hubner. Pihak klub mengonfirmasi seluruh izin kerja internasional Ole sudah rampung dan ia siap tempur membuktikan kembali ketajamannya di kasta tertinggi Liga Belanda seperti yang ia lakukan bersama FC Emmen dan FC Utrecht. Keren. Tapi ini sudah agak lampau ya videonya ya. Yuk kita gaskan lagi nih yang selanjutnya guys. Iya. Ada aja tuh skillnya dia tuh, ada aja tuh olahnya tuh, lihat nih. Ya. Oke. Aduh, jatuh dia. Aduh, jatuh dia. Oleh. Ya. Iya, dapat tuh sudah. Naluri golnya tuh dia keren sih kalau menurutku. Naluri golnya, gocekannya, dribblingnya, aduh sudah bagus. Pokoknya kalau dia semakin dikasihkan kesempatan, pasti dia semakin naik ya, semakin keren dan semakin gacor yang pasti ya. Gila sih. Ya. Semakin banyak striker yang bisa ada di timnas Indonesia, semakin banyak pilihan, kedalaman skuad makin dalam, makin keren kan sebenarnya. Nah, ini Ole Romeni memasak di laga perdana. Ini yang kemarin sudah kita lihat ya. Kita lihat lagi guys ya. Langsung cetak gol pertama. Beginilah debut manis Ole Romeni bersama Fortuna Sittard di Eredivisie semalam. Tampil sebagai starter menghadapi juara bertahan PSV Eindhoven, Ole Romeni tampil garang sejak menit awal. Bahkan pertandingan baru berjalan 6 menit, Ole Romeni langsung mengancam lewat gol cepatnya ke gawang Mate Kovar. Namun sayang, gol tersebut harus dianulir karena dianggap offside. Jalannya pertandingan berlangsung sengit dengan PSV yang mendominasi penguasaan bola. Namun petaka bagi tuan rumah datang di menit ke-10 ketika Ole Romeni sukses mencetak gol pembuka. Gol ini tercipta berkat kejelian Ole yang memanfaatkan kesalahan antisipasi dari bek keturunan Indonesia Ryan Flamingo. Memasuki babak kedua, PSV bangkit lewat gol balasan Ryan Flamingo di menit ke-55 dan berbalik unggul 2-1 melalui Noah Fernandes pada menit ke-74. Fortuna Sittard akhirnya selamat dari kekalahan secara dramatis berkat gol sepakan keras Edward Michut di masa injury time menit ke-92. Meski gagal meraih kemenangan di laga perdana, performa luar biasa Ole Romeni malam tadi sudah cukup untuk membuatnya menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi di lapangan. Tampil sebagai starter. Keren, Le. Makin keren aja, Le. Ya. Kita lihat ya. Yang selanjutnya, guys. Smell for an opportunity. Ball given away by Van Bommel. Chance here for Fortuna Sittard. And they have taken it. It's not going to stand though. It's an offside. But a real wake-up call for PSV, who had the ball almost exclusively until that point. It was Oli Romeni who brought the ball down, and it was given away by Van Bommel. And as you can see there, clearly
the wrong Agak side terat of sedikit Ryan sih Flamingo. Nice finish though from the man on loan from EFL club Oxford United. Ismail for an opportunity, ball given away by Van Bommel. Chance here for Fortuna Sittard, and they have taken Offset. it. Penempatan juga keren dia tuh. Dan next guys. Die fouten leken opgedroogd te zijn. En niet zonder reden. Romani gelooft daar nog in en niet zonder reden. Keren dia bahas Ole ini emang gak ada habisnya nih. Ole ini keren. Oke, selanjutnya guys, kita gaskan guys. Rode kaart voor Joey Wah, ini Veerman. yang fullnya ya. In de oorwas nieuwe naam, dat Voor is cuplikannya Sven ini, guys. Wijnands. Gaat starten. Toen succesvol heeft gebruikt. Ole Romani. Niet goed gedaan door Van Bommel. Te veel risico genomen met die hoge bal terug. Probeert het dan zelf te herstellen. Okili. Romani. Eerste kans Fortuna. Doelpunt. Maar wel de vlag op. Okili geeft hem dan mee aan Romani. Die inderdaad ruim buitenspel staat. Dus geen 0-1, geen doelpunt voor de Inere. En de goede redding van Kovar is noodzakelijk voor PSV. Opnieuw de vlag erin. De passing, de opbouw en verdediging. In de passing bij PSV op een cruciale plek. Romani er vandoor. Een paar scharen. Romani. Keren sih. Nah, ini kecerdasan dia tuh. Romani gelooft er nog in en niet zonder reden. Dia tuh bisa mikir gitu. Kalau bola itu pasti dikembalikan ke ini Romani doet dat wel goed. Loert op dit moment. kiper ya. Romani Backpass blijft de keeper Borgano was Obispo ini. laten Nah. mislopen. En dan is dit veel te slap terugkoppen van Flamingo. En staat Fortuna op voorsprong na weer een fout achterin bij PSV. Ketebak dia, ketebak Veerman die udah. daardoor afwezig is vandaag. Maar PSV mist wel meer. Niet voor het eerst in dit nog hele vroege seizoen. Want tegen Villarreal werd... Is de timing niet best. Maar ja, ligt dat dan niet aan het shirtje trekken van Wanner? Dat is... Hoekschop Perisic. Daar Ini zit de golnya dari keeper. PSV. En we zijn alweer aan het voetballen, dus de goal telt. Onder Miriam en ook Gazirovski bij voor Obispo. Gekopt door Obispo. Buitenspel voor Romani, slordig. Aanvallends kon iets aanvallends kon bewerkstelligen, al was dat wel op, misschien wel over het. Net iets te snel gegeven in de ogen van Romani. De bal dan Dalhaus. En Kovar Romani moet die bal nog even vasthouden. Versterking is wel onderweg met Iataren en de iets snellere Okili. Voorlopig Romani zelf. Vindt dat hij even controle moet laten uitvoeren. Kwart. Minuutjes nog niet voorbij, dus hij zal nog even moeten wachten. Anders, PSV er nu met heel veel man uit. Plea. Plea een aanval opzetten. Pukulan nih. Met Wanner. En is uiteindelijk in dit duel. Zoiets zal vandaag ook moeten gebeuren. Olé. Hupner. Romani. Goed doorgespeeld door Romani. Met Romani is dat het meest gelukt. Ya, aduh. Michu. Hey. Bouhandi. Michu. Michu! Iya. Via het hoofd van Perisic. Een stunt aanstaande. Een punt voor Fortuna in Eindhoven. Iets dat ook niet, maar deze twee... Iya, selanjutnya ini masih di Fortuna Sittard ya. Kita cek lagi guys. Oleh. Oh, ini yang gol yang ini ya. Ya.
Keren. Romani gelooft er nog in, niet zonder reden. En nu prikt hij hem tegen het... Itulah tadi cuplikan-cuplikan yang sudah ada ya tentang skill-skill dari oleh Romani, dribbling yang keren, gocekan yang keren ya. Buat kalian mungkin ada minat untuk kita reaction apa ya, bisa disarankan ya lewat DM, mungkin di lewat komen juga boleh, nanti bisa Ole, bisa punyanya siapa lagi tuh, bisa Ole, bisa Dimjin, Kevin Dick, apa situ mana gue Kevin Dick. Terus ada juga Kelvin Verdong ya. Ada juga dari mungkin apa nama J.Itses ya. Mungkin ada yang baru tuh Fikri, juga ada Mitchell Baker, juga bisa nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi buat kalian semuanya ya, aku ucapin terima kasih ya yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe ya, karena aku mendapatkan informasi dari YouTube banyak yang belum subscribe yang nonton video ini ya. Langsung aja, karena subscribe itu udah gratis ya, tekan tombol loncengnya agar nanti kalau ada video terbaru dari kami dari Clipping Bola kalian bisa mendapatkan notifikasinya tentunya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, tetap semangat dukung Timnas Indonesia.